Pemirsa Curahan Hati Perempuan, pagi hari ini kami membuka acara dengan berita yang dilansir dari detik.com, mohon maaf, mengenai bahwa pemerintah memastikan beras plastik itu tidak ada. Dan ini berdasarkan hasil BPOM dan Puslap 4. Jadi gimana Mbak Vera, Mbak Oki, ini ada Riza juga nih sebagai dokter kesehatan. Katanya emang ahli-ahli kimia di Indonesia pun menyatakan bahwa mahal banget, nggak mungkin ini gitu. Yang penting begini Mbak Maudi, begitu ada isu seharusnya wartawan, teman-teman media dan masyarakat harus cek dulu sih sebetulnya. Jadi basisnya, narasumbernya itu harus jelas. Itu aja sih Mbak Maudi. Mbak Oki ada mau disampaikan juga nggak? Dan juga sebenarnya sudah banyak informasi-informasi kalaupun kita percaya pada berita tersebut misalnya pun ada, walaupun tadi dikatakan tidak ada. Karena sudah bisa dibedakan mana beras yang plastik, mana beras yang enggak. Melatih kita untuk lebih berhati-hati aja sih sebenarnya. Tuh ibu-ibu, kalau ada berita-berita memang harus diwaspadai, tapi jangan terbawa atau termakan isu-isu negatif ya. Kita pastikan dulu ini benar apa enggak dan gimana. Karena kadang-kadang kita jadi ikutan jadi snewen gitu ya Mbak Vera ya. Jadi takut-takut ini, takut itu, jadi nggak mau makan ini, nggak mau makan itu. Tapi memang sebagai ibu-ibu tuh tanggung jawabnya emang banyak. Dan ini juga memenuhi kepada kebutuhan gizi dan kesejahteraan juga kesehatan kita. Baik, kini saatnya saya memperkenalkan sahabat perempuan yang hadir di Curahan Hati Perempuan. Yang pertama ini bersuamikan seorang penjudi yang kerap kali memukul di bagian kepala. Kemudian sahabat perempuan yang kedua akan menceritakan bagaimana kisahnya mengalami mati suri. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Baik pemirsa Curahan Hati Perempuan, izinkan saya langsung mengundang sahabat perempuan yang kita pertama, yaitu Ibu Zizi. Silakan Ibu Zizi bergabung sama saya. Selamat pagi Bu Zizi. Selamat pagi. Terima kasih. Ketemu sama Mbak Oki dulu ya. Iya. Sama Mbak Vera juga. Silakan. Sini ini Mbak Veranya. Halo, terima kasih sudah hadir ya. Dingin lo tangannya lo. Dan Mbak Oki. Yuk, silakan duduk di tengah-tengah di sini. Baik. Pemirsa, ada Ibu Zizi di sini dan ada satu quotes yang saya ingin bacakan juga, bahwa apabila cinta tidak berhasil membebaskan dirimu, biarkan hatimu kembali melebarkan sayapnya dan terbang ke alam bebas lagi. Ingatlah bahwa kamu mungkin ingin menemukan cinta, tapi bisa kehilangan. Tapi ketika cinta itu mati, kamu tidak perlu ikut mati bersamanya. Begitu kata Khalil Gibran. Di sini ada bintang tamu kita, ada Dr. Rizal Idrus. Terima kasih sudah hadir lagi. Iya, apa kabar? Baik, sehat ya? Sehat. Kita pengen dengar juga dari sudut pandangnya seorang laki-laki mengenai kasus-kasus atau kisah-kisah yang disampaikan oleh sahabat perempuan kita yang memang betul-betul dialami sama mereka. Dan kisah-kisah ini kita angkat berdasarkan email, cerita, bahkan juga yang datang ke sini. Seperti Ibu Sisi kalau nggak salah datang langsung ya? Dari jauh ya datang ke sini ya. Baik, silakan Ibu Sisi, apa yang ingin diceritakan? Saya tuh ini pelan-pelan rumah tangga yang mungkin bagi saya rumah tangga yang ujian dari saya yang sangat berat. Saya ujian yang sangat berat untuk Ibu Zizi dalam menjalani rumah tangga ini. Ini rumah tangga yang kedua ya sama Ibu? Iya, rumah tangga yang pertama saya gagal. Rumah tangga yang kedua saya gagal lagi. Bisa diceritakan apa yang menyebabkan itu? Saya sebetulnya pengen mengabdi untuk suami dan anak-anak. Tapi pengabdian saya tidak ada. Suami saya dia emang kerja, cuman kadang dia agak malas, kadang dia kerja agak keras Bu suaranya supaya ibu-ibu dan Dokter Rizal bisa dengar. Suami memang bekerja tapi kadang-kadang malas. Kemudian cuman dia kalau malam, kalau siang dia tidur sampai menjelang maghrib dia keluar, pulang kadang jam 2, kadang subuh. Tiap hari seperti itu. Kalau saya negor, dia marah. Tiap kali saya tegur kemana, dia alasan cari uang. Apa yang cari uang kalau malam? Kan nggak mungkin.
Nggak kerja mungkin shift malam gitu, Bu? Nggak ada. Cuman saya hanya bisa berdoa, ya Allah, kuatkan. Tiap hari seperti itu, tiap hari seperti itu. Tiap hari pergi malam, pulangnya subuh gitu ya, Bu. Yang membuat Ibu rasanya tertekan itu kenapa? Kalau memang dia keluar itu, apa yang dilakukan Ibu tahunya? Dia judi di luar. Berjudi di luar. Ibu tahu betul suami Ibu berjudi? Tahu, saya pernah 3 kali melabrak dia. 3 kali itu saya pernah melabrak dia. Sampai kalau ketahuan dia minta maaf. Tapi sesudah itu besoknya ngulang lagi. Kalau ku tanya kemana, dari mana, dia ngomongnya cuma nongkrong aja. Awalnya tadi saya nggak tahu. Kalau dia keluar malam berjudi, saya nggak tahu sama sekali. Pas lama kelamaan, ya dari sisi ini juga saya dengar dari orang, cuman saya belum begitu percaya. Begitu ku dengar, pas dianya deket di wilayah situ, ku lihat emang iya. Ketika Ibu melihat bahwa suami sedang berjudi, Ibu marah, Ibu menegur. Reaksi suaminya seperti apa? Waktu itu saya habis sholat subuh, azan subuh, dia belum pulang. Ku lihat dia di situ, ku masih pakai mukena, ku labrak dia, ku bilang, ingat azan subuh. Ntar kalau nggak ini kenalan anak Allah, aku ngomong tuh. Tapi setelah itu dia ke rumah, dia marah-marah saya. Kalau marah-marah maki-maki saya. Kalau marah-marah maki-maki. Hina saya. Menghina Ibu. Memukul. Kotor. Kata-kata binatang keluar. Tapi kekerasan diterimanya hanya kekerasan verbal atau juga Ibu dipukul juga? Dipukul ke bagian kepala. Tiap kali dia mukul bagian kepala, dia ngambilnya bagian dekat telinga kadang. Selalu di situ. Seumur hidup saya belum pernah dipukul. Baru kali itu saya sekali dipukul di kepala. Ya, selalu di kepala dipukulnya. Dan ini berkali-kali. Sekali pernah aku diinjak, ditendang di depan orang-orang, gak ada yang mau membantu karena merasa takut. Waktu itu anak saya itu masih umur 3 tahun lebih, 3 tahun setengah, dia ngelihat dia nangis. Baru sekali itu ibunya itu disiksa gitu, sampai ku hampir diikat pakai kain panjang, ku digeret, dicedorin di tembok. Pakai kain panjang, diikat tangannya. Diikat, ku digeret. Tangannya diikat. Lehernya diikat gitu, terus ditarik. Anakku nangis di depannya karena ngelihat pertama kali itulah. Ini kalau suami tiap malam pergi berjudi kemudian melakukan kekerasan, ini menghidupi dia kalau sumpah mah kerja, kadang dia lagi kerja, tapi kadang enggak, seminggu sampai pernah dia kena kasus kerja. Baik, sebentar ya, saya mau dengar dulu ke Mbak Vera. Mbak Vera, ini sering loh kita dengar cerita seperti ini. Terlalu sering bahkan Mbak Maudi. Hampir setiap hari sahabat perempuan kita terpapar dengan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi coba kita lihat dalam sebuah perspektif. Perspektif itu maksud dalam sudut pandang yang berbeda. Kalau kita ada di dalam sini, kita rasanya kok jadi objek kekerasan dulu ya. Dalam perspektif maksudnya begini, yang pertama, suami berjudi, sering keluar malam, punya istri yang rajin sholat, adanya di rumah. Sebentar, ini ada perbedaan karakter dan kepribadian gitu loh ya. Kesolehan juga berbeda di sini. Kemudian yang kedua, ya, suami bekerja nggak? Tadi Anda katakan bekerja sih. Anda juga ibu yang cukup bertanggung jawab di rumah. Nah, di part itu Anda memang sama dengan pasangan. Setiap harinya itu
banting tulang membantu dia dari berjual. Iya, dari betul Bu. Tapi maksud saya begini, kok bisa ada orang yang bersatu dalam sebuah rumah tangga, ini baru menikah kan ya sebetulnya ya? Berapa lama menikah? Sudah berapa lama menikahnya? 4 tahun. Selama 4 tahun prosesnya kayak begini terus, dari awal dia sudah begitu. Maksud saya, kok bisa ada orang pejudi dengan perempuan yang sering sholat, ada orang yang nggak ngerti bahwa ada ilmu agama tentang di rumah itu jam berapa sampai jam berapa, dan nah gitu loh. Jadi ketemunya itu bagaimana dulu prosesnya? Ini kan jadi pertanyaan. Dikenali sama teman. Berapa awalnya lama dia prosesnya? Awalnya baik. Betul. Prosesnya itu sekitar 4 bulan. Awalnya dia baik, Betul. manis. Maksud saya begini, semua orang bisa baik dan pura-pura baik. Namun yang membedakan adalah lingkungan kehidupannya dia seperti apa ya. Anda kenal nggak pada saat diperkenalkan teman, Anda kenal nggak keluarganya seperti apa, teman-teman pergaulannya seperti apa. Itu dulu Bu. Kalau pekerjaannya saya bagaimana? tuh begitu, karena saya tidak dipersetujui dari orang tua saya. Terus ada kata-kata itu tadi yang nggak keluar ya. Orang tua nggak setuju, artinya Anda yang lagi jatuh cinta nih dibutakan. Ingat, love is blind. Maksudnya cinta itu buta. Buta maksudnya begini, saat Anda jatuh cinta, semua karakter yang buruk-buruk dari pasangan terlihat indah aja gitu loh. Yang mampu melihat adalah orang di sekitar kita, terutama orang tua. Jadi maksud saya, satu, Anda melanggar nurani orang sekitar Anda bahwa ada sesuatu yang keliru di tempat ini. Yang kedua, kok 4 tahun ada jedokan-jedokan begitu? Respons Anda apa Bu ketika pertama kali dia memukul Anda? Ketika dia memukul saya, Pertama kali. Apa yang Anda lakukan? saya cuma bisa diam karena saya ngelawan, karena tenaga dia lebih kuat. Saya nggak minta Anda melawan siapapun ya. Jadi kalau besok Anda dipukuli oleh pasangan Anda, minta dia untuk stop, hentikan. Stop, Saya bantu waktu dia itu sempat menenangkan diri. lari ke rumah mertua, tapi karena emang dia tingkah lakunya seperti itu dari dulu, kata dia, kata keluarganya. Nah, Jadi keluarganya aja sudah pasrah. Itu disuruh maksud saya, bersabar. Disuruh bersabar itu. Ini bunuh diri sebetulnya. Ini nih, Malki bersabar. Kembali lagi nih, kita disuruh selalu bersabar gitu ya dengan suami yang seperti ini, yang katanya ingin mengabdi sama suami juga. Tapi kondisinya tadi seperti Mbak Vera sampaikan. Iya, makanya ini pelajaran untuk kita, jangan tergesa-gesa untuk menentukan pilihan kepada orang yang akan menentukan nasib kita selanjutnya, tidak hanya di dunia ini, tapi juga untuk urusan akhirat. Makanya berhati-hati sekali dalam memilih suami seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lihat hartanya boleh, kaya boleh, tampan boleh, supaya kita menyenangkan kalau kita melayani beliau. Kemudian ketika keturunannya baik-baik, sebaik-baik agama. Namun ingat bahwa ridhollah fi ridho walidain, suktullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah itu ridho orang tua, murkanya Allah murka orang tua. Maka jangan sekali-kali menikah tanpa restu dari orang tua. Perempuan butuh wali karena perempuan mengedepankan emosi. Wali yang lebih bisa menimbang-nimbang. Tapi laki-laki walau tidak butuh wali tapi butuh restu dari orang tuanya. Sehingga kalau ada apa-apa kan kita akan manggil hakam nih. Hakam itu siapa? Keluarga dari pihak laki-laki, keluarga dari pihak suami sebagai juru damai. Nah, kalau keluarganya udah nggak saling setuju, nanti kalau ada masalah jadi pusing sendiri. Apa yang terjadi di dalam rumah tangga ini memang tabiat laki-laki. Kalau ada laki-laki yang seperti itu, pertama mungkin memang tabiatnya seperti itu. Kalau kisahnya ibu tabiatnya seperti itu. Kedua, kalau ada laki-laki yang misalnya awalnya baik, tiba-tiba kok jadi berubah, mungkin dia punya masalah yang ibu tidak paham, sehingga dia cari keluar, dia stres, dia lagi sedih. Tapi kalau yang saya lihat, suaminya ibu memiliki tabiat yang seperti itu. Apapun itu, tidak dibenarkan apa yang namanya KDRT. Tapi pelajaran untuk ibu, jangan pernah menegur suami di depan banyak orang. Karena kalau menegur suami di depan banyak orang, itu mempermalukan dia. Tarik suami baik-baik, ngomong baik-baik di dalam rumah dengan bahasa yang lemah lembut dan suara lebih rendah daripada suami. Sebenarnya kalau kita ikut aturan itu, mudah-mudahan sambil kita panjatkan doa ya, mudah-mudahan suaminya keras. Memang Mbak Vera, Mbak Oki di sini kita mencoba memberikan pertimbangan ya, gitu ya. Kalau lagi marah, jangan dilabrak suaminya. Tapi kita pada situasi itu mungkin berbeda ya. Bagaimana saat itu orang lagi sholat subuh, ini pengen suami nggak pulang-pulang gitu ya Bu rasanya. Tapi nanti kita akan dengarkan lagi cerita dari Ibu Sisi setelah yang satu ini. Masih bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Terima kasih bergabung bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Ada Mbak Oki di sini, Mbak Vera, juga ada Dr. Rizal Idrus yang akan bisa memberikan
pandangan dari sisi laki-laki seperti apa. Ibu Zizi tadi menceritakan bahwa ternyata di awal pernikahan baik-baik saja, menikah dengan seorang suami ternyata penjudi. Dan ketika marah melampiaskan dengan cacian kata-kata makin yang membuat ibu sakit hati sekali. Bahkan tidak sampai di situ, ibu juga terkena kekerasan terutama di bagian kepala sehingga menyebabkan pendengarannya terganggu. Tadi ibu juga sempat menyatakan bahwa suami terkena kasus gitu ya di pekerjaan. Ini kasus apa dan sampai seberat apa? Dia waktu itu saya dari habis pulang, nah terus datang lagi ke situ. Dua minggu dia kena kasus kerjaan. Jadi dia kena razia kerjaan gitu. Nah di situ dia di sel selama 5 bulan. Masuk penjara 5 bulan. Setiap seminggu sekali saya jenguk. Tapi kalau jenguk saya nggak pernah ditanya gimana kabar apa enggak, malah dicuekin. Gak pernah nanya sedikit pun apa dari mana aku makan, nggak pernah. Kalau saya nggak jenguk, saya cuman difitnah, dibilangnya saya tuh enaklah di rumah, bebas lah. Selalu mengatakan seperti itu. Padahal saya banting tulang. Baik, suami di penjara, otomatis ibu harus cari uang untuk membiayai rumah tangga. Dan ketika ibu datang ke rumah untuk menjenguk pun responnya tidak bagus. Tidak bagus. Iya. Nggak mau ditanya deh, nggak mau Anda masih berharap ya? Anda masih cinta ya sama suami sebetulnya pada saat itu? Pada saat itu meskipun masih sudah cinta. dipukul-pukuli? Masih cinta, masih sayang karena saya merasa dari hati juga masih sayang. Saya merasa kasihan dengan anak. Sebentar, kasihan dengan anak atau masih punya harapan dengan pasangan? Cinta sama anak pasti punya harapan dengan pasangan. Waktu itu saya harapan nggak ada. Cuman itu aja yang saya pertahankan, kasihan. Setiap dia mencaci maki, menghina saya habis-habisan dengan kata-kata kotor. Saya cuma hanya bisa, ya Allah kuatkan diri saya, kuatkan. Sampai saya diusir, saya bilang saya masih bertahan sekalipun ku diusir karena saya kasihan dengan anak. Oh, ibu kasihan sama anak, jadi ibu berharap sama suami supaya bisa berubah dan demi anak gitu. Anak usia berapa, Bu? 3 tahun. Usia 3 tahun. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Saat ini kondisinya ibu masih bersama suami atau sudah berpisah? Sudah berpisah karena saya diusir habis-habisan dan langsung ditalaknya. Diusir habis-habisan dan ditalak oleh suami. Nah, waktu diusir juga itu saya diperlakukan dipukul. Kepalaku dipukul. Berapa kali pukulan. Terus akhirnya saya pergi dari situ. Langsung saya pulang. Ibu langsung pulang, tapi anak sama karena suami nggak boleh dibawa. Nggak boleh bawa. Jadi ini saat ini ibu berpisah dengan suami, tapi anak ditahan sama suami di sana. Kalau anak dibawa sama saya langsung habis, badan saya nggak habis-habisan. Kalau anak dibawa sama ibu akan dipukulin lagi, kena kekerasan lagi. Baik, sebentar ya, saya mau tanya sama Dr. Rizal. Sudah pernah mendengar kasus-kasus seperti ini? Sudah pernah. Pendapatnya Rizal gimana? Oke, terkadang kita laki-laki ya, biasanya terkadang mencari sesuatu di luar karena biasa 2 hal, sesuatu yang salah, yang kayak tadi kasus judi. Biasanya yang pertama karena ada ketidaknyamanan dalam rumah atau ada sesuatu yang di dalam rumah membuat dia tidak nyaman, atau yang kedua karena memang karakter atau memang tabiatnya yang tadi ada riwayat dia di penjara. Bisa jadi karakter itu bisa jadi terbentuk dari situ ketika dia di penjara. Nah, saran dari kami para laki-laki ya, ini mungkin mewakili laki-laki ya, mungkin untuk kasus ini sendiri pilihan itu 2 kalau dari laki-laki. Yang pertama adalah mungkin ibu bisa tetap bertahan karena 2 hal. Kalau saya lihat tadi, yang pertama karena kalian sudah punya anak, kasihan ini adalah satu tanggung jawab bersama. Dan yang kedua adalah alasannya untuk bertahan. Yang kedua adalah kalau saya lihat tadi si laki-laki berusaha menyembunyikan kalau dia bermain judi. Berarti sebenarnya dia pengen ngejaga perasaan ibu supaya ibu tidak marah pada saat dia bilang. Kalau dia tidak menjaga perasaan ibu, mungkin aja dia akan bilang saya sudah bermain judi tadi. Tapi dia bohong, mungkin dia pengen ngejaga perasaan ibu. Saya lihat mungkin ada satu sisi lah yang ibu bisa pegang di situ.
suami ini masih punya perasaan terhadap ibu. Dan yang kedua adalah ini ngasih harapan palsu nih Dokter Zal nih. ada sedikit tapi harapan kondisinya di situ. jadi ada harapan ya, jadi ada harapan. Mengingat kondisi anak yang Kalau tadi. memang ternyata dalam rumah tangga, ternyata bagi laki-laki terkadang ya, bagi laki-laki lagi rumah tangganya lagi nggak enak nih suasananya sehingga pergi keluar. Apa yang membuat laki-laki biasanya nggak langsung ngomong sih sama pasangan gitu? Dijawabnya nanti. Tahan dulu. Apa sih yang menyebabkan laki-laki kalau rasanya di rumah tangga kurang terus keluar gitu ya, akhirnya judi, pergi sama teman-teman, mabuk-mabukan dan sebagainya. Sementara di rumah tuh rasanya istri sudah menunggu, sudah menyiapkan dan rumah tangga semua tanggung jawab dipegang sama istri. Nanti kita dengar jawabannya setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Ya baik, kita lagi seru-serunya nih di Curahan Hati Perempuan, karena memang pagi hari ini kita menghadirkan Dr. Rizal Idrus ya, supaya kita bisa tahu pandangan dari laki-laki itu seperti apa. Tadi juga sudah ada komen dari sahabat perempuan di Twitter ya, nanti kita akan tanya sama Mbak Vera. Tapi yang ini saya mau Dr. Rizal jawab dulu nih. Kenapa kalau laki-laki pusing di rumah tangganya, dia pergi dari rumah tangganya, terus jadinya berjudi, bermabuk-mabukan atau sebagainya? Apa memang harus begitu? Ya, ini sebenarnya beberapa hal yang membuat seperti itu ya. Yang pertama mungkin karena dia tidak bisa menjelaskan secara logis apa yang dia alami sebenarnya gitu. Jadi susah untuk dia ngejelasin, akhirnya mendingan dia diam dan lari keluar. Yang kedua, bisa jadi karena dia takut melakukan tindakan kekerasan. Jadi mungkin dia memilih teman untuk menjadi tempat curhat, atau tempat ujung-ujungnya ya saya cuman sama teman bisa tenang. Jadi sebenarnya mungkin kita para laki-laki ada satu triki lagi dari perempuan. Coba kalau saya nanya ke laki-laki tidak bisa dilakukan pendekatan, coba mungkin lewat temannya atau lewat orang terdekat dia, mungkin dia bisa lebih menerima masukan itu. Tapi masalahnya teman-temannya itu. Jadi laki-laki tuh suka curhat juga ya? Curhatan hati laki-laki. Cuman tidak banyak ya, biasanya dikit aja. Ya nggak, tapi berarti benar ya. Kalau misalnya ada masalah, jadi laki-laki tuh lebih senang ngobrol sama temannya ya. Cuma masalahnya itu kalau temannya baik, dia ke bawah baik. Tapi kalau temannya suka judi, jadi ke bawah judi. Oke, ada yang mau disampaikan? Sebenarnya gini, zamannya Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, suami istri, mereka juga bertengkar. Ketika bertengkar, apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Pergi dari rumah. Tapi pergi dari rumahnya kemana? Sampai-sampai Rasul datang, Fatimah suamimu kemana? Nggak tahu, tuh lagi pergi gitu ya. Fatimahnya marah gitu kan. Kemudian Rasul tahu mencari Ali itu di mana, yaitu di masjid. Saking kelelahannya, Ali itu tertidur di depan masjid itu ada pasir-pasir, ada debu-debu, sampai dikatakan oleh Rasulullah, bangun dong Abu Turab gitu ya, bangun dong orang-orang yang badannya udah kena debu-debu gitu. Dalam artian di sini kita bisa melihat bahwa ketika bertengkar, untuk pergi sejenak boleh, untuk daripada menghindari perkataan yang kotor, kasar, memukul, tapi perginya ke tempat yang baik. Contohnya ke masjid, ke ustadzah, ke psikolog, untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Di situ perannya perempuan, Mbak, mau dilembutkan dong suasananya. Ketika suami pergi keluar, ketika dia kembali, bukan jangan tanya kemana tadi, bukan sayang gitu ya, sayang, aku nunggu loh dari tadi, maaf kalau aku nggak ngerti. Gitu ya Rizal, maunya digituin ya? Dandan, dimasakin. Dimasakin, dibawain makanan kayak Zainab. Betul, sampai tiba-tiba dia ready untuk ngomong. Tiba-tiba dia ready untuk bicara. Tapi Mbak Vera, ini ada pertanyaan dari Twitter tadi bahwa kalau lagi jatuh cinta, semua kondisi yang buruk pun terlihat indah. Ini gimana menyikapinya? Saat jatuh cinta kan begini, cinta itu emosinya kuat sekali loh ya. Saking kuatnya dia mempengaruhi semua skema di otak persepsi kita, nggak bisa sehingga berpikir bikin lurus kita gitu. punya ilusi merah muda, romantisme semu dan lain-lain yang biasanya membuat kita jadinya gagal melihat yang buruk-buruk pada pasangan, karena seolah-olah semuanya indah, bahkan disentuh begini saja Mbak Maudi. Pernah ya sahabat perempuan kalau disentuh oleh yang disukain, disentuh begini aja rasanya karena semua jadi semua chemistry kelistrikan di sini, biokimia kelistrikan di sini yang tadinya harusnya normal, bikin responsnya menjadi double. Ini satu hal lagi, ini agak hadisnya agak lumayan luar biasa untuk kita sih. Lebih baik kamu ditusuk besi panas di atas kepala kamu daripada kamu menyentuh perempuan yang bukan halal bagimu, karena tadi sengatan listrik tadi. Gitu. Tapi pantesan ya teman saya bilang gini, percuma tuh dikasih tahu dia lagi jatuh cinta, diomongin apa juga gak pernah kedengeran katanya gitu. Sebentar ini kita kalau ngomong lagi kebanyakan ini ya, sudah saatnya saya mengundang sahabat perempuan kita ini. Dia akan cerita mengenai pengalamannya dia mati suri. Seperti apa keadaannya? Langsung saja kita undang Jeng Ana. Jeng Ana, mari bergabung bersama kita dalam Curahan Hati Perempuan. Yuk.
Aduh, cantiknya. Sepertinya hari kasih sayang sudah datang lebih cepat. Berwarna pink. Selamat pagi, Joanna. Sehat? Yuk, silakan ketemu sama Mbak Vera sebagai psikolog kita dan luar ada biasa. Ada ibarat bunga mawar di pagi hari dicurahkan hati perempuan. Pink-pink. Mbak Oki. Joanna ini kita sering kenal sebagai ini, silakan Jeng. Apa ya, kita nyebutnya apa ya? Pengobatan alternatif gitu, dapat membantu menyembuhkan penyakitnya dengan cara alternatif. Ada Dokter Rizal juga di sini ya. Halo Rizal. Tapi ternyata ada kisah sebelumnya tuh malah pernah sakit yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu, sampai nggak berdaya gitu, pernah seperti itu. Kapan itu kejadiannya, Joanna? Mungkin kalau saya bisa cerita, saat ini pun saya bisa nangis, bisa sedih. Karena masa-masa kecil saya memang sejak di usia 8 tahun, saya sakit. Pertama kali saya itu panas, dibawa ke dokter. Dokter katakan bahwa saya ada sejenis penyakit tipes kronis. Mungkin dengan dokter memberikan obat dalam waktu untuk 3 minggu, sakit saya tetap masih demam. Sampai mantri itu datang ke rumah, tapi saya saat ini juga masih ingat karena itu riwayat masa lalu saya. Dengan sekian waktu yang saya diberikan obat tetap terus-menerus seperti itu, sampai akhirnya saya juga masuk opnam. Setelah 1 bulan sakit sudah mengkonsumsi obat-obat. Sehari dulu saya minum obatnya itu ada 7 macam obat. 7 macam obat. Iya, karena saya waktu itu demam tinggi, juga mual, muntah setiap kali masuk makanan. Jadi nggak bisa makan selama berbulan-bulan? Berbulan-bulan Itu saya panasnya tidak. naik turun gitu nggak bisa? Naik turun. Naik turun. Naik Dan turun. berbaring aja apa masih bisa beraktivitas? Saya lemes saat saya tidur. Itu ranjang amben, waktu itu saya kan ranjangnya amben papan pakai kasur gitu ya. Itu ranjang itu bergetar. Menggigil? Menggigil. Jadi waktu saya juga masih ingat panasnya pernah 42, 43. Itu terus menerus setiap hari saya mengkonsumsi obat panas itu sehari 3 kali. Itu tidak pernah turun. Juga kakek saya memberikan seperti air kelapa hijau. Itu bagian untuk detox sepertinya ya, itu juga tetap tidak. Akhirnya saya bolak-balik juga hingga akhirnya selama kurang lebih 1 tahun lamanya saya sakit itu. 1 tahun? 1 dari tahun. Umur 8 tahun itu dari dimulainya? Usia 8 tahun, tepatnya itu di tahun 2000, di tahun 86. 86. Setahun berarti nggak bisa aktivitas apapun berarti ya, nggak sekolah, nggak apa gitu, bergerak juga sulit ya? Iya, saya tidak sekolah, akhirnya saya tidak naik sekolah. Jadi kelas 3 saya sampai 2 tahun. Jadi pada saat itu gimana ya, riwayat saya memang sampai di akhir bulan ke-7 itu separah-parahnya saya. Parah-parahnya saya itu badan saya turun drop gratis. Saya yang dulunya gemuk, badan saya itu tinggal seperti tulang. Dari bulan ke-7 itu saya setiap hari menangis. Walaupun saya sakit, saya tidak rewel, saya tidak pernah cengeng, tapi saya selalu merintih di ranjang itu sendiri. Ibu saya juga setiap hari sampai nangis juga. Di bulan ke-7 saya akhirnya masuk ke rumah sakit dalam waktu 1 bulan itu di opnam. Opnam terus, akhirnya juga dokter itu mantri juga ada yang memang teman dari kakek saya sendiri itu. Saya terus mengkonsumsi obat dulu sampai sempat gigi saya rusak. Rapuh, terlalu banyak obat. Kuning, ya mungkin karena banyaknya obat hingga akhirnya bulan ke-8 saya itu dipulangkan dari rumah sakit karena waktu di opnam itu saya kondisinya agak sedikit menurun, dipulangkan, akhirnya kembali lagi parah.
Sampai saya itu tidak mau pernah pakai baju. Karena badan saya itu sakit, di saat pakai baju itu sakit. Baik, dan ini pada saat kondisi yang paling parahnya itu hingga koma dan akhirnya dinyatakan meninggal, sempat seperti itu? Itu sebelum meninggal saya memang bulan ke Nanti 11. kita ceritakan ya, bagaimana bisa sampai kondisi seperti itu dan bisa nyampe katanya mati suri itu seperti apa. Nanti setelah yang satu ini masih bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Ya, ada Jeng Ana di sini yang mungkin kita kenal sering mengobati orang-orang yang sakit gitu ya. Ternyata dulu punya riwayat cerita bahkan sakit tidak berdaya, sudah masuk ke rumah sakit, koma, ketika sadar dari rumah sakit pun disuruh pulang aja gitu. Karena dari medis pun mereka sudah angkat tangan. Padahal penyakitnya hanya demam tinggi, naik turun gitu aja ya. Kemudian setelah dibawa pulang ke rumah, apa yang terjadi, Jeng Ana? Menurut orang tua saya 3 minggu koma di rumah sakit, hingga akhirnya saya sadar, saya suruh dibawa pulang, minta mungkin mujizat doa bersama di rumah, hingga akhirnya selama kurang lebih 2 minggu ya, saya itu benar-benar koma, setiap hari juga didoain dengan keluarga semuanya ya, tapi nggak tahu bagaimana saya dikatakan meninggal ya. Ini menyatakan meninggal siapa? Ada dari pihak dokter kesehatan gitu ada? Kebetulan kakek saya seorang mantri, teman kakek saya juga seorang mantri waktu itu ya. Dan mereka sudah menyatakan memang nggak ada? Sudah, mereka menyatakan memang saya ini tidak ada selama kurang lebih 3 jam. Tapi saat saya itu tidak ada, saya memang seperti layaknya orang mimpi ya Mbak. Karena saya setiap hari itu kan taunya orang itu doain, yasin dan lain sebagainya, minta kesembuhan sama Allah dengan untuk kesehatan saya. Tapi saat saya seperti tidur terlelap, saya merasa terbangun ya, saya itu ditutup dengan kain. Saya masih ingat, saya ditutup dengan kain, kain pun sampai saat ini saya masih simpan ya. Saya tertidur, begitu saya seperti bangun ya, bangun itu seperti rasa itu capek, kelamaan tidur, seperti mata itu masih nggak jelas tapi dengar-dengar orang yang nangis, terus ada sekitar saya itu orang yasin, tapi saya tidak tahu kalau saya keadaannya memang sudah meninggal. Tapi di saat saya itu seperti tidur lelap, saya itu seperti mempunyai jalan tersendiri yang saya lihat sampai saat ini tuh saya menuju sebuah tempat yang dimana itu tempat yang saya jalan lurus ya, melihat di antara kanan kiri yang saya lihat itu ya, saya lihat seperti sana itu panas, tempat-tempat yang seperti tidak ada tumbuhan. Tapi yang saya lihat yang sebelah kanan itu banyak rindang, pohon-pohon, dan saya juga seperti melihat rumah, ada ibu-ibu tua pakai kemben, pakai jari. Saat saya berdiri ya, saya berdiri seperti orang bingung dan linglung. Saat itu saya didatangin seorang kakek. Seorang kakek itu pakai jubah, jenggotnya panjang, pakai tongkat, dia memberikan saya air putih. Ngomong Jawa Mbak. Dok, Indonesianya? ini obatmu karena kamu sekian tahun sudah sakit parah. Ini obatmu, minum. Nah, saat saya minum itu yaitu seperti orang saya bangun. Nah, begitu tapi ibu saya memeluk saya, menangisi saya. Nah, dari situ masalah saya yang memang awal saya pernah terjadi dari sakit selama kurang lebih 1 tahun. Baik, terima kasih Mbak Vera. Ini gimana nih ceritanya, panjang Jadi juga memang nih. ya, kalau dari penelitiannya orang-orang yang mati suri ya semuanya mengalami persis seperti yang Anda ceritakan tadi. Risetnya. Namun begitu kompleks mekanisme otak manusia dan mekanisme mental manusia, sehingga apa yang terjadi setelah koma, setelah mati suri, jadi pasca mati suri kalau dari risetnya ada banyak pengalaman-pengalaman spiritual, subjektif dan lain-lain dari
si individunya, itulah yang mengubah si individu. Pasca mati suri biasanya mereka jadi lebih baik atau kadang-kadang mengalami kebingungan sementara selama beberapa minggu tentang dirinya sendiri. Bahkan ada yang menguasai kemampuan tertentu ya tadi. Karena mekanisme alam bawah sadar itu sangat kompleks. Penelitiannya belum sampai sejauh itu. Brain, otak manusia juga sangat kompleks. Nanti Dokter Rizal pasti akan bantu. Coba Dokter Rizal bisa bantu nggak komen soal ini? Oke, jadi tadi kan ada riwayat penyakit. Jadi saya lebih membahas untuk mati surinya karena yang mengetahui riwayat penyakitnya adalah dokter yang dulu yang menangani Mbak Ana. Jadi mati suri atau biasa orang bilang near death experience. Nah, mati suri, kita mulai dari mati dulu. Jadi para ahli syaraf dan bedah saraf mengatakan bahwa mati pada manusia atau makhluk hidup adalah berhentinya aktivitas biologi ataupun kimia tubuh. Yang di sini biasanya ditandakan dengan pembuluh darah yang berhenti atau jantung yang tidak ada nadinya lagi, dan aktivitas otak yang berhenti. Aktivitas otak biasanya kalau mungkin yang pernah lihat, kita melihat bagian mata diberikan sinar, tidak ada refleks dari pupil mata itu sendiri. Nah, beberapa bedah saraf dan spesialis saraf menamakan mati suri ini sebenarnya adalah seperti mati yang belum benar-benar mati. Jadi jantungnya berhenti tapi otaknya masih ada aktivitasnya. Nah, ini bisa dideteksi dengan apa? Bisa dideteksi ada satu alat namanya EEG atau elektroencephalografi untuk melihat aktivitas batang otak yang tadi. Bisa jadi jantung tidak ada, nafas tidak ada, tapi ada bagian sel-sel terkecil dari otak yang masih berfungsi. Gitu. Makanya dia katanya bermimpi bisa ini tuh karena itu otaknya masih bekerja. Dan ini pernah dilakukan penelitian pada orang-orang yang akhirnya ada satu kasus yang seperti Mbak Ana alamin, tidak jauh dari yang Mbak Ana alamin. Jadi dikatakan mati pada saat dipasang EEG, ternyata aktivitas otaknya masih ada. Kenapa mereka berikan yang namanya ventilator? Karena aktivitas otaknya ada dan diharapkan ini bisa ada mukjizat ya. Biasa orang bilang ini ada mukjizat. Karena sebenarnya secara logika, kalau jantung berhenti selama 3 menit, itu bisa memberikan kerusakan pada batang otak atau otak itu sendiri. Baik, ini penjelasan secara medisnya begitu ya. Mbak Oki, ada yang mau disampaikan mengenai ini? Di surat Az-Zumar ayat 42 Allah berfirman yang artinya bahwa Allah memegang jiwa-jiwa orang yang mati dan jiwa orang-orang yang mati saat tidur. Jadi sebenarnya kita udah pernah mati, Bu, saat tidur ya. Bedanya orang-orang yang benar-benar mati adalah Allah tahan jiwanya. Tapi kalau orang yang tidur, Allah ambil, tahan dulu, nanti Allah balikan lagi sehingga kita bisa bangun. Kita bangun tidur, itu Allah balikan lagi itu jiwanya. Jadi maksudnya apa di sini? Jadi sama seperti kita tidur, kita pernah bermimpi kan, Bu, dalam tidur atau mati suri ada kejadian-kejadian apa. Ketika kita tidur, kita mimpi, itu bisa jadi bisikan dari diri kita sendiri. Terlalu banyak pikiran apa segala macam, tiba-tiba jadi ada mimpi. Kemudian bisa jadi bisikan dari setan, bisa juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika jiwa itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau menyikapi hal ini, mati suri ataukah tidur atau apapun itu, makanya untuk orang-orang yang tidur dianjurkan untuk berwudu, karena kita nggak pernah tahu Allah tarik, Allah balikin lagi nggak tuh ruhnya ke dalam jiwa. Kalau nggak dibalikin lagi, matinya dalam keadaan nggak suci gitu. Jadi seperti itu. Nah, pengalaman mati suri ini setelah akhirnya kembali dan butuh waktu untuk menjadi pulih secara normal seluruhnya, kemudian memberikan pemahaman kepada Ajeng Ana untuk bisa hidup, mengabdikan hidupnya untuk nggak mengobati orang lain gitu, kira-kira seperti itu. Ya, sebenarnya kalau sekarang yang memang saya kerjakan ini memang mungkin juga memang turunan dari kakek. Kakek kami dulu seorang tabib dan seorang mantri yang memang untuk mengobati banyaknya sekian pasien yang bermasalah dengan penyakit. Saat itu kami memang tidak tahu dengan latar belakang saya yang dimana saya seharusnya melangkah. Baik, nanti kita akan mendengarkan lagi bagaimana itu yang akan terjadi, dan sama sekali satu segmen lagi dalam Curahan Hati Perempuan sesaat lagi masih bersama kami. Baik,
setelah kita mendengarkan cerita dari Jeng Ana yang ternyata punya pengalaman menarik ya, sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi ahli herbal, saya minta Mbak Oki sama Mbak Vera juga mungkin Dr. Riza kalau mau untuk memberikan support kepada Ibu Zizi. Silakan Mbak Oki. Untuk Ibu Zizi, sebenarnya di dalam Islam kalau ada pernikahan kemudian bercerai, anak yang masih kecil atau anak cacat itu yang paling berhak untuk mengasuh adalah ibunya. Selama ibunya ini ya sehat, ibunya tidak ada sesuatu yang membuat dia harus pindah ke tangan bapaknya. Yang paling berhak adalah ibunya. Kenapa? Ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, ibu yang memangkunya. Karena hal ini pernah diadukan kepada Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan ibu yang paling berhak selama sebelum dia menikah. Gitu. Jadi saran saya kepada ibu, ibu jemput anak ibu, tapi ibu nggak bisa sendiri, bisa dengan KPAI ya, komunikasi Komnas Perlindungan Anak. Ibu bisa mengadu ke situ, atau ibu bisa dengan saudara-saudara ibu untuk datang ke sana baik-baik, silaturahim, untuk berdiskusi gimana nih yang terbaik untuk anak kita. Tapi jangan sendiri ya Bu, karena kita mendapatkan ancaman-ancaman dari pihak suami. Betul, jadi jalinan komunikasi itu penting. Mengingat tadi pernikahannya tidak secara hukum, jadi di bawah tangan dalam tanda petik. Sementara suami sebetulnya sudah punya riwayat pernikahan sebelumnya yang dua-duanya dulu gagal karena kekerasan dalam rumah tangga. Ada baiknya Anda kembali menghubungi suami beserta keluarga besar Anda untuk membicarakan bahwa perpisahan ini pun harus dilakukan baik-baik dengan anak tadi tetap pengasuhannya bersama atau pada Anda karena mengingat anaknya masih kecil. Iya, silakan Dr. Riza, singkat saja silakan. Singkat saja mungkin melanjutkan ya. Jadi tetap berdiskusi dengan baik, singkirkan ego masing-masing, berdiskusi dengan baik dengan suami, gimana cara supaya anak kita ini bisa dibesarkan dengan cara yang baik. Iya, kalau saya sih lebih kepikiran bahwa anaknya kasihan juga kalau dibesarkan oleh seorang ayah yang sering sekali melakukan kekerasan ya, takutnya memberikan trauma yang kedepannya. Untuk remaja bisa milih sendiri baru. Betul. Jangan, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat mengobati orang-orang ya dengan pengalaman seperti ini. Juga untuk yang lain, terima kasih ibu-ibu. Saya mengingatkan kembali di hari terakhir untuk menggunakan kartu kredit Bank Mega Anda berbelanja di Carrefour karena mendapat tambahan diskon 10% walaupun barang-barangnya sudah didiskon ya. Jangan disia-siakan kesempatan ini dan kita akan bertemu lagi esok pagi dalam Curahan Hati Perempuan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, ayo terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.